Halo semua, saya Eka dan Putri Zega dengan NIM 2510611111. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai kelanjutan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-justisi yang sempat mengalami perkembangan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir, dan hak ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Dalam praktiknya, Indonesia pernah mengalami berbagai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965-1966, tragedi Talang Sari 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, serta tragedi Semanggi 1 dan 2, dan juga beberapa peristiwa lainnya. Hingga saat ini, sebagian besar kasus tersebut belum memperoleh penyelesaian yang memberikan rasa keadilan secara menyeluruh bagi korban maupun keluarganya. Oleh karena hal itu, pemerintah ini berupaya mencari jalan penyelesaian selain melalui mekanisme pengadilan, yaitu melalui pendekatan non-justisi. Penyelesaian non-justisi adalah penyelesaian yang dilakukan di luar proses peradilan pidana. Pendekatan ini tidak berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan hak-hak korban, pengungkapan kebenaran, rehabilitasi, serta rekonsiliasi. Pendekatan ini biasanya ditempuh ketika penyelesaian melalui jalur hukum mengalami berbagai hambatan, seperti kurangnya alat bukti, kesulitan menemukan pelaku, atau kendala politik dan sosial yang menyebabkan proses hukum ini berjalan dengan sangat lambat. Nah, dengan kata lain, tujuan utama dari penyelesaian non-justisi adalah memberikan pengakuan kepada korban dan juga memastikan negara hadir untuk memulihkan dampak yang mereka alami. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, terdapat langkah yang cukup penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Pada tahun 2022, Presiden Jokowi ini membentuk Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu atau PPHM. Tim ini bertugas untuk melakukan verifikasi terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Hasil kerja tim tersebut kemudian disampaikan kepada Presiden. Lalu berdasarkan laporan tersebut, pemerintah mengakui adanya sejumlah pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2023, Presiden Jokowi ini secara terbuka menyampaikan penyesalan atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM berat di Indonesia. Pernyataan ini menjadi salah satu langkah penting karena menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban. Nah, selain itu juga, pemerintah juga merancang berbagai program-program pemulihan bagi korban dan keluarga korban. Antara lain seperti pemulihan akses pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, rehabilitasi administratif, pemulihan ekonomi, pemberian akses terhadap berbagai layanan publik. Nah, langkah-langkah tersebut diharapkan dapat membantu korban untuk memperoleh kembali hak-haknya yang selama ini sudah terabaikan. Penyelesaian non-justisi memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan proses peradilan yang sering memakan waktu bertahun-tahun. Yang kedua, korban dapat segera memperoleh bentuk pemulihan nyata dari negara tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Yang ketiga, pendekatan ini dapat membantu membangun rekonsiliasi nasional dan mengurangi konflik sosial yang berkepanjangan. Yang keempat, negara dapat menunjukkan tanggung jawab moral terhadap korban meskipun proses hukum belum berhasil dilakukan atau dilaksanakan. Oleh karena itu, pendekatan non-justisi sering dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Meskipun penyelesaian non-justisi menawarkan berbagai manfaat, pelaksanaannya tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ini. Yang pertama, masih terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah, korban, keluarga korban, dan organisasi masyarakat sipil mengenai bentuk penyelesaian yang dianggap adil. Sebagian korban menerima upaya pemulihan yang diberikan oleh negara, tetapi sebagian lainnya menganggap bahwa keadilan belum terpenuhi apabila pelaku belum diproses secara hukum. Yang kedua, banyak peristiwa pelanggaran HAM berat yang telah terjadi puluhan tahun lalu, sehingga proses pengungkapan fakta menjadi semakin sulit. Seiring berjalannya waktu, sejumlah saksi telah meninggal dunia, bukti-bukti juga semakin terbatas, dan dokumentasi yang tersedia tidak selalu lengkap. Yang ketiga, pelaksanaan program pemulihan memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.
Apabila koordinasi tidak berjalan efektif, maka bantuan yang diberikan kepada korban dapat terhambat atau bahkan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian non-justisi ini tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Selama ini, fokus masyarakat ini seringkali tertuju pada pelaku dan juga proses hukumnya. Padahal korban ini juga memiliki hak untuk memperoleh pemulihan. Pemulihan tersebut tidak hanya berupa bantuan material saja, tetapi juga mencakup pemulihan nama baik, rehabilitasi psikologis, jaminan kesehatan, akses pendidikan, dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Melalui program pemulihan, negara menunjukkan tanggung jawabnya terhadap warga negara yang pernah mengalami penderitaan akibat pelanggaran HAM. Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh pengakuan atas peristiwa yang dialaminya, tetapi juga korban memiliki atau mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masa depan. Konsep pemulihan korban ini menjadi salah satu alasan utama mengapa pendekatan non-justisi tetap dianggap penting dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat. Meskipun demikian, kebijakan ini juga mendapatkan kritik dari berbagai kalangan, terutama dari organisasi HAM dan juga dari keluarga korban. Karena menurut mereka, penyelesaian non-justisi tidak boleh menggantikan proses hukum. Banyak pihak yang berpendapat bahwa keadilan tidak akan tercapai apabila pelaku tidak diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran bahwa pendekatan non-justisi hanya akan menjadi solusi administratif tanpa mengungkap kebenaran secara menyeluruh. Oleh karena itu, sejumlah aktivis hak asasi manusia menekankan bahwa penyelesaian non-justisi seharusnya berjalan berdampingan dengan penyelesaian justisi atau proses pengadilan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM secara non-justisi pada era Presiden Joko Widodo merupakan salah satu upaya negara untuk memberikan pengakuan dan juga pemulihan kepada korban pelanggaran HAM berat di masa lalu. Langkah ini menunjukkan adanya kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan HAM yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Namun demikian, penyelesaian non-justisi masih menghadapi berbagai kritik karena dianggap belum sepenuhnya memenuhi tuntutan keadilan bagi korban. Oleh sebab itu, penyelesaian non-justisi dan justisi seharusnya berjalan secara berdampingan dan bersamaan agar tujuan pemulihan, kebenaran, dan keadilan dapat tercapai secara seimbang. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.